masalah besar itu wah. Apalagi pas dimarahin di video wah. Jadi Nabi itu nggak pernah digugat lelaki, yang pernah digugat perempuan. Jadi makanya saya tadi bilang kata cantik itu penting. Jadi ada perempuan itu cantik sekali, namanya Khawlah binti Salabah. Saking cantiknya dia mungkin habis haid atau apa, terus dia pas suaminya datang itu dia pas sholat. Ya karena cantik tadi. Langsung suaminya orang Arab kan nggak makan bakwan sama tempe, makanya daging. Pokoknya ingin langsung hubungan intim. Istrinya menolak. Wong di redaksi kitabnya itu agak jorok ceritanya. Fa'a jabatu ajizatu. Dia ngelihat istrinya sujud tuh tertarik. Walhasil terus diajak nggak mau. Terus orang Arab itu kalau mangkel melakukan apa? Dihar. Dihar itu menyerupakan istri dengan apa? Ibu. Kalau di Arab menyerupakan istri dengan ibu itu maknanya nggak mungkin halal disetubui. Kalau di Indonesia enggak, kalau menyerupakan istri dengan ibu itu karena kasih sayangnya. Makanya di Indonesia hampir nggak ada apa dihar karena beda sekali perspektifnya, beda sekali. Walhasil terus karena dihar di jahiliyah dulu itu hukumnya sama dengan tolak. Nabi itu melangsungkan hukum yang nggak dibatalkan oleh apa? Islam. Yang nggak dibatalkan, saya ulang lagi. Karena beberapa tradisi jahiliyah juga ada yang diteruskan. Matur ya Rasulullah, saya istri saya dihar gini. Yang matur pertama itu suaminya, namanya Aus bin Somit. Ada banyak riwayat, sama ambil saja Aus bin Somit. Nggak usah diteliti jadi disertasi itu nggak usah. Disertasi kok ilmunya copy paste. Mau nanti disertanya kata Gus Wak kacau itu, nggak ilmiah itu, ya, harus nyari referensinya sendiri. Barang nyari kamu biaya pakai maktabah Samilah 5.000, aduh kasus lagi. Kata Nabi, ya sudah gitu memang hukumnya. Pulang suaminya. Kata istrinya, wah kamu gak mutu ya. Datang. Ini cerita surat Mujadalah tadi kalau zaman baca Mujadalah. Betul ya Rasulullah kalau dia itu kayak tolak. Iya. Nabi, saya ini sudah tua. Kalau bikin hukum mau dipikir-pikir dulu. Khawlah itu cantik betul. Agak jorok orang. Agak ngawur kalau ngomong itu, kalau sama Nabi agak ngawur. Ini kisah nyata loh. Maksudnya gimana? Kalau saya masih muda dulu, cantik masih muda, dihukumi tolak gak apa-apa, masih banyak lelaki suka saya. Ini saya sudah tua. Terus bilang, ngomongnya jorok, saya masih ingat bahasa Arabnya. Akala sababi, muda saya cantik saya dihabiskan oleh dia. Maksudnya suaminya Aus bin Samit. Wa nasartu lahu batni, sehidup-hidup saya sudah pokoknya ngomongnya jorok dia. Sudah pas tua gini, sudah tidak cantik, sudah gembrot, sudah ini itu, ada digar yang kayak tolak. Tadi kata Nabi, ya hingga detik ini belum ada pembaharuan hukum, belum ada itu. Masih begitu kata Nabi. Kalau begitu terus, engkau saya laporkan Allah Ta'ala. Oh itu kalau nggak perempuan tidak bisa. Wih. Tapi gara-gara itu Nabi itu kelihatan Nabi. Memang kadang-kadang eksiden itu berkah. Si Khawlah terus pulang di kamar dia sujud. Ya Allah, bilangin nabimu ini hukum apa? Bilangin nabimu ini hukum apa ya? Saya sudah tidak cantik, sudah tua. Kalau kejadian ini ketika saya masih cantik nggak masalah. Terus ngomongnya tuh pas munajat tuh yang ngawur betul. Indomam tuhum ilaihi do'u wa indomam tuhum ilayya jam. Ini anak saya banyak. Kalau yang ngurus dia pasti tersia-siakan. Namanya lelaki mesti katut babon, dia sudah pikir aja gitu. Namanya lelaki mesti udah kalau cerai sama saya nggak sampai seminggu kan lelaki nggak ada idahnya. Pasti langsung nikah apa? Lagi. Pasti anak saya ini disia-siakan. Kalau anak-anak saya rawat saya pasti kelaparan karena saya perempuan nggak bisa apa-apa. Tolong bilangin Nabi hukum ini dirubah. Itu pas munajat gitu terus Nabi itu didatangi Jibril. Udah rubah aja. Kata Allah, udah dirubah aja. Kalau dihar itu tidak sama dengan apa? Tolak. Terus Nabi nyuruh sahabat, udah panggil tadi Khawlah. Gugat aja diterima. Datang.
Nggak, supaya Pak Rektor ini hati-hati. Ngadepi dosen-dosen putri itu harus hati-hati. Nggak akan menang gitu. Ya sudah akhirnya itu kata Sayyidah Aisyah. Saya tahu betul Nabi itu di sini, Khawlah di sana. Itu kalau nggak Nabi nggak tahu. Ternyata tadi Khawlah di kamarnya itu munajat betul. Makanya disebut qad sami Allah qaulal lati tujadil. Tujadiluka itu bukan diskusi, mujadalah itu ada ngawurnya. Bahasa Arab mujadalah itu beda. Mujadalah itu ada ngawurnya, ada kasarnya. Bukan tastafti. Kalau tastafti itu minta fatwa masih normal beretika. Tujadilu bukan tastafti. Kalau tastafti kan masih beretika. Mujadalah itu agak ya debat. Ya kembali ke tadi, berkahnya Indonesia itu ada struktural, ada kultural. Kalau struktural semua, masa orang tanya hukum nunggu semester berapa, atau nunggu ya pelajarannya harus gitu terus. Tapi yang kultural ya nyuwun sewu harus niru ya mirip-mirip saya tadi gitu, sehingga ada babul futya fitorik. Jangan yang kultural juga ikut struktural. Bisa jam sekian. Lah kalau misalnya yang tadi, yang kasus yang tanya saya tadi, kalau dia istikhadah kan sebetulnya hukumnya sama dengan perempuan apa suci. Coba kalau saya jawab besok aja ke rumah saya, berarti hari itu kan belum tahu hukumnya dia. Padahal hari itu dia sudah harus sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib. Apalagi kalau di Unisma suruh daftar dulu, registrasi dulu. Iya, kebetulan kalau fakultasnya kedokteran misalnya, wah ini tidak bidang saya, coba ganti fakultas saja dulu. Bareng ganti fakultas keagamaan ternyata jurusannya dakwah, ini tidak bidang saya, ganti dulu syariah. Bisa panjang kan? Jadi sebenarnya kekayaan Indonesia seperti ini harus kita jaga. Makanya saya itu tidak menolak kalau dikasih dokter honoris causa, tapi yang bakatnya kayak saya tidak usah. Saya juga agak perlu, kalau seperti saya juga agak perlu jadi pengurus-pengurus struktural. Nanti jadi tadi nggak saling apa melengkapi. Tapi yang kultural pun harus tetap alim, jangan terus mentang-mentang kultural terus seenaknya itu. Nah, problemnya di Indonesia yang kultural sendiri banyak yang sudah tidak mutolaah kayak tadi itu, yang haji plus tadi itu. Kata Kiai aja, Gus, gue ngurus rezeki wong. Kenapa? Jadi aku kadung disalami banyak karena tadi fatwa tadi. Nunggu mati lebih apa? Murah. Wah, kamu harus tobat gitu. Tobatnya gimana? Sebagian salam tempelnya kayak masjid separuh, tapi itu rodok dosa gede kan. Ternyata takut deh. Takut juga sama masuk neraka deh. Ya jadi ini mukadimah saja, tapi sebetulnya dulu itu Nabi ketika sugeng, ketika hidup itu ceria. Makanya sahabat kalau Nabi sudah di luar, di Sufah itu, sahabat juga cerita-cerita zaman jahiliyah, cerita anak-anak tuh perempuan agak nakal itu. Dulu juga sebagian tidak akabiru sahabat itu kenal gini-gini, terus sahabat tertawa-tawa ngenang zaman jahiliyah. Terus Nabi tanya, kenapa mereka ada tertawa? Ya sahabat kebanyakan enggak yang akabiru sahabat. Oh itu Nabi ngingat gini-gini. Itu kenangannya sahabat itu fayat haku mimma nathak. Nabi itu tertawa dari apa yang kita bisa bikin apa? Tertawa. Intinya ya ceria ya. Sehingga makanya Nabi itu kadang tanya hal-hal yang menurut etika Jawa itu enggak etis, tapi Nabi tanya. Ada orang namanya Handolah. Orang mati syahid harusnya kan enggak usah dimandikan. Ini Handolah ini mati syahid tapi malaikat sibuk memandikan. Nabi kan janggal karena prosedurnya fikih kan enggak perlu dimandikan. Nah, akhirnya ini gimana ini Handolah itu? Akhirnya melihat malaikat sibuk mandi kan, Nabi kan ini gimana ini malaikatnya, ini fikihnya gimana kan harus. Akhirnya Nabi itu tanya istrinya, kenapa tadi suami kamu kok sibuk malaikat apa memandikan? Oh itu Nabi pas ada pengumuman perang tuh pas sama saya, terus beliau gak sempat mandi langsung lari. Nah, akhirnya malaikat kan yang ribet itu kan. Saya nggak ngerti itu gimana dia dapat galon, dapat apa malaikat tadi juga nggak tahu saya. Malaikat nyari di mana juga nggak tahu. Tapi itu sampai si Handolah ini gelarnya apa? Ghusilul malaikah, mayat yang dimandikan. Sampai itu menjadi gelar kehormatan.
Jadi cerita yang kultural. Ada lagi sahabat yang dipanggil Nabi malah lari, dipanggil malah. Ini cerita orang Arab. Itu aja. Kenapa engkau lari saya panggil? Nabi, saya tadi pas sama istri saya, jadi saya masih junub. Kalau ketemu engkau saya malu karena saya belum suci, belum mandi besar. Terus kata Nabi, innal mu'min tohirun. Kalau sekedar ketemu ya enggak apa-apa, yang enggak boleh itu sholat. Kalau ketemu saya juga enggak apa-apa. Nanti dapat dipanggil tambah lari. Untung enggak ada sungai berantas, kalau cemplung repot. Artinya gini, dulu itu ini cerita ya. Tanpa mengadili, sawang ini cerita tanpa mengadili. Dulu belajar Islam itu ya gampang begitu. Ada kejadian gitu, jadi hukum. Oh, orang junub itu tetap boleh ketemu kiai, ketemu nabi. Nggak harus daftar, nggak harus registrasi, terus nggak harus apa, nggak harus apa. Nah sekarang itu saya tadi bilang ke Pak Rektor, nggak boleh organisasi ini terlalu mengambil alih semua kebaikan. Harus ada yang apa? Kultural, baik NU, Muhammadiyah maupun apa. Karena ini yang bisa on time. Yang bisa setiap apa? Saat, setiap waktu. Tapi ya tetap ada yang struktural nggak apa-apa. Tapi jangan mengganti fungsi yang kultural. Tapi yang kultural juga nggak usah ganti yang apa? Struktural. Makanya ini berkah betul ini saling menyadari, ini saling waras lah bahasa kasarnya itu saling. Karena selama ini kadang-kadang itu dipertentangkan. Padahal jelas kalau pertanyaan-pertanyaan di jalan atau apa yang struktural kan nggak bisa mewakili ini karena harus daftar dulu, fakultasnya harus ini. Semesternya harus semester berapa baru mengkaji ini. Dah ya jelas ya. Nah, ini yang mulai ngaji ini tak baca ini nih. Nah, ini serius itu tak kasih referensi tadi. Nah, ini saya baca terjemahnya dulu. Ini kan di Syekh Nawawi itu. Wa yahdiyaka siratal mustaqima kata Syekh Nawawi fi tablighir risalah wa iqamati alamatir riyasah. Fala yabqa may yaqdiru alal iqra alal kufri. Ya ini saya terjemah, ya terjemahnya dibaca sendiri. Jadi begini ya, Islam itu membawa kebenaran, tapi kebenaran ini kan masuk ke ruang publik. Ternyata benar saja tidak cukup, karena benar itu bisa jadi objek cemoohan, objek eksploitasi dan sebagainya. Karena masuk ruang apa? Publik. Sebab itu Nabi itu butuh kemenangan. Karena beberapa aturan itu nggak bisa diterapkan kalau tidak posisi menang. Dulu yang namanya Ka'bah itu ada 360 berhala. Bisa apa? Orang yang membawa kebenaran kalau tidak posisi apa? Menang. Ka'bah bisa ditertibkan dari berhala-berhala itu karena Nabi posisi menang. Makanya kata Syekh Nawawi, menang itu penting. Kata beliau sampai menang itu penting untuk memaklumatkan, untuk apa mengawal kebenaran, sehingga falayab mayak biru alal ikro alal kufri. Tidak ada lagi kekuatan yang bisa maksa orang Islam itu kafir. Makanya saya minta kalau misalnya kampus-kampus Islam itu besar kayak Unisma, ZUII besar, kebesaran ini bukan untuk kita tapi untuk Islam, supaya nilai-nilai Islam diterapkan itu lazim saja, bukan hal yang harus diperjuangkan dengan harta dan jiwa, tapi satu apa kelaziman. Jadi menang itu kalau di ilmu ini juga jadi berkah, karena beberapa kebenaran ini posisi kita harus apa? Menang karena masuk ruang apa? Publik. Itu ada seorang yang cerita, dulu miskin terus kaya. Dia itu ketika miskin jadi buruh, kebetulan majikannya non muslim, itu dia bingung usul prosedur untuk bikin waktu sholat itu. Setelah dia kaya punya pabrik, gampang kan? Udah kalau duhur jeda. Malah karena dia sosokan kiai yang nggak jamaah kasih sanksi. Intinya kalau menang itu kepena itu, tentu tidak untuk otoritarian atau apa. Sebab itu semua nabi itu pasti pernah dikasih menang meskipun di akhirat itu. Karena ada kebenaran yang memang syaratnya itu harus posisi apa? Menang. Menang itu udah harus di struktural tadi, saya ulang lagi di kultural ya. Saya pernah didolani lah, kalau bahasa kiainya mungkin disowani, didolani salah satu cucu pendiri NU. Orangnya sudah sepuh. Saya cerita, kalau masyarakat di Indonesia itu semuanya sholat, semuanya anti zina, anti merkosa, anti kriminal, nanti nilai bersama itu juga jadi ukuran calon presiden, calon bupati, gubernur. Karena satu masyarakat yang biasa sholat, biasa anti asusila, biasa anti perkosaan, pasti nggak akan milih bupati yang nggak sholat, bupati yang pernah kasus asusila atau apa. Jika nilai ini bisa menekan satu aturan.
Artinya kebenaran menjadi pemimpin, jadi panglima. Itu yang diinginkan orang-orang soleh dulu. Jadi kebenaran itu sebetulnya dengan tanda kutip bisa dipaksakan lewat kultural. Kalau nilai-nilai ini disepakati, kan pasti yang tidak seperti itu tidak dipilih kan? Karena nilai ini jadi konsensus. Makanya Quran ngakui wa'mur bil urfi, terus jadi kaidah fikih al adat muhakkamah, al adat muhakkam. Begitu juga di kampus. Ada aturan bersama, rektor itu begini, sholatnya sregep, beretika, tidak punya kasus ini. Jika nanti pemilihan juga berdasar itu, yang jadi juga berdasar kriteria itu. Dan kita bersyukur di Indonesia itu, karena yang dianggap mungkar oleh agama juga dianggap mungkar menurut kepolisian, menurut kejaksaan, kayak korupsi, asusila, pemerkosaan, pembunuhan, narkoba. Yang mungkar menurut agama juga pidana menurut negara. Nah, itu berkah.